Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran minuman keras ilegal. Ini bukan sekadar penegakan hukum, ini adalah penyelamatan. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkoba dan miras. Ini komitmen kami untuk melindungi generasi muda. Selamatkan warga masyarakat. Selamatkan generasi muda Cirebon. Katakan tidak pada narkoba dan miras. Polresta Cirebon, tindak tegas, lindungi generasi. Hari ini kami akan menyampaikan pengungkapan kasus peredaran narkoba maupun psikotropika dan obat-obat keras lainnya yang sudah berhasil dilakukan oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Cirebon selama periode bulan Agustus 2025. Satres Narkoba Polresta Cirebon telah mengungkap tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian narkotika golongan 1 daun ganja kering, dan sediaan farmasi dengan data sebagai berikut ya. Ada 16 laporan polisi yang terdiri dari kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 7 kasus, narkotika golongan 1 jenis ganja kering 1 kasus, kemudian peredaran sediaan farmasi tanpa izin 8 kasus. Dari 16 kasus tersebut ada 20 tersangka ya yang berhasil diamankan. Untuk kasus narkotika golongan 1 jenis sabu ada 9 tersangka. Narkotika golongan 1 jenis ganja kering 2 tersangka, kemudian peredaran sediaan farmasi tanpa izin 9 tersangka. Inisialnya AA, AF, AM, TS, DHM, TAS, FF, dan AP. 2 tersangka kasus peredaran narkotika jenis ganja kering, jenis kelaminnya laki-laki, MRS dan MSP. Kemudian ada 9 tersangka peredaran sediaan farmasi tanpa izin dengan inisial MS, U, INB, YH, TR, ML, AL, W, S, dan U. Rata-rata pekerjaan para tersangka profesinya ya, wira swasta 7 orang, buruh, ada yang juga tidak bekerja, karyawan swasta, dan ada yang mengurus rumah tangga. TKP peredaran narkotika baik yang tadi saya sampaikan jenis sabu maupun jenis ganja kering dan sediaan farmasi ada di Kecamatan Gempol 2 TKP, Gegesik 2 TKP, Jamblang 1 TKP, Asjab 2 TKP, Arjawa Winangun, Depok, Pabedilan, dan Talun, Ciledug, dan pengembangan di tempat lainnya Kejaksan dan Mundu ya yang ada di kota Cirebon. Barang bukti yang berhasil diamankan sabu sebanyak 37,72 gram, kemudian daun ganja kering sebanyak 977,21 gram, pil trihexyphenidyl 2.751 butir, kemudian tramadol 1.586 butir, kemudian DMP 316 butir, pil tanpa merek atau Y ya, inisialnya Y di pil itu 27 butir, kemudian Merlopam 11 butir. Pasal yang disangkakan terhadap para tersangka, untuk 9 tersangka yang melakukan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu disangkakan pasal 114 ayat 1 dan 2 junto pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 13 miliar. Untuk 2 orang tersangka kasus narkotika golongan 1 jenis ganja kering dan ganja kering disangkakan pasal 114 ayat 1 dan 2 junto pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Untuk tersangka yang terlibat dalam kasus sediaan farmasi tanpa izin, disangkakan pasal 435 Junto pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang sediaan farmasi, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Modus operandinya masih seperti kemarin ya, masih COD, sistem peta atau transaksi langsung. Mari kita bersama-sama perangi narkoba. Demi masa depan, demi keluarga, demi generasi. Kami juga selama bulan Agustus masih tetap juga menggelar razia penindakan terhadap peredaran miras ya di wilayah hukum Polresta Cirebon, dan sampai dengan hari ini miras-miras yang berhasil kita amankan pabrikan sebanyak 2.123 botol atau setara Rp127.380.000. Miras tradisional jenis CU 6.138 botol setara dengan Rp61.380.000, dan miras tradisional jenis tuak sebanyak 352 liter setara dengan Rp3.920.000. Musnahan barang bukti miras hasil penindakan yang kita lakukan setiap hari, pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan, baik yang dilakukan oleh jajaran Polresta dari Satres Narkoba maupun Kapolsek jajaran. Selama bulan Agustus ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ya kami selalu memotivasi jajaran kami jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk melindungi, untuk menyelamatkan warga masyarakat Kabupaten Cirebon, untuk menyelamatkan generasi muda Kabupaten Cirebon. Karena kalau kita tidak berbuat, bayangkan apa yang akan terjadi terhadap masyarakat kalau barang-barang haram ini, kalau yang tadi kita ekspos, narkotika, sediaan farmasi tanpa izin beredar dan dikonsumsi warga masyarakat kita dan anak-anak kita. Ini harus kita bayangkan, barang-barang ini masuk dari negara lain. Bentuk penjajahan dengan cara yang berbeda. Kalau dulu kita dijajah dengan senjata, sekarang kita digempur dengan peredaran barang-barang seperti ini. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, seluruh elemen masyarakat, seluruh sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Cirebon, terutama Jawa Barat khususnya juga, ayo kita bergerak untuk menyatakan perang dan memberantas peredaran narkotika, psikotropika, sediaan farmasi tanpa izin, kemudian peredaran miras. Jangan sampai juga kita memberikan ruang mereka untuk tetap eksis mencekoki generasi muda kita untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Saya mengetuk hati semua pihak untuk dapat melakukan kewenangan dan tugasnya masing-masing, apapun itu bentuknya. Nah, kami juga mengetuk kepada DPRD Kabupaten Cirebon, kalau bisa perdanya 0%, Pak. 0%. Bayangkan kalau anak-anak kita, warga masyarakat kita, hobinya mengkonsumsi miras. Udah pasti pikirannya pendek, bahkan nggak bisa mikir. Kalau udah nggak bisa mikir, gimana cara membuat strategi membangun daerah ini gitu. Jadi saya minta semua pihak yang punya kewenangan, yang punya kapasitas untuk memberantas ini lakukan sesuai dengan tusinya masing-masing. Kami tentunya juga berterima kasih selama ini sudah didukung, sudah sama-sama kita bergerak dari tokoh agama, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Cirebon, Forkopimda Kabupaten Cirebon, pastinya juga sudah sama-sama ingin warga masyarakat Cirebon terbebas dari peredaran barang-barang haram ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami dari Satres Narkoba, Kapolsek jajaran dan seluruh anggota yang sudah berjibaku, yang sudah istiqomah, yang sudah peduli untuk melakukan razia ini. Dan kami minta lakukan ini dengan masif,
lakukan ini terus-menerus. Lakukan ini dengan maksimal. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi masyarakat kita, lakukan dengan maksimal. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang berlipat kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah berkontribusi untuk menyelamatkan warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Sawah lebar di tebar benih, ikan sepat berenang di rawa. Berletih-letih tim Ibu Kapolresta di bulan Juli Agustus agar bahagia di hari tua. Pastinya Pak Bupati Cirebon beserta Pak Wagub menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kapolres beserta jajarannya, pejabat PJU dan Bapak-Bapak Ibu Kapolsek beserta anggota yang telah bekerja keras menjaga situasi daerah yang tetap kondusif dan aman dan nyaman. Pastinya pada hari ini ada pemusnahan barang bukti hasil KRID di wilayah hukum Polresta Cirebon di periode bulan Juli Agustus 2005 sebagai hasil sitaan minuman keras yang merupakan hasil kerja keras. Ini bukan kerja mudah. Pak Kapolsek beserta jajaran anggota luar biasa ini siang malam. Ini pastinya tim jajaran Ibu Kapolres Cirebon ini bisa terkumpul minuman-minuman yang di sebelah kita ini. Pastinya Pak Bupati beribu-ribu terima kasih kepada jajaran Polres dan anggota. Ini sesuatu yang menjadi kebaikan ke depan. Mudah-mudahan tetap satu kesatuan dalam rangka untuk menjalankan tugas. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Tim Ibu Kapolres Operasi Pekat akan menang, bersinar terang di masa datang. Saya selama ini kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan adanya pemusnahan miras dan semacamnya ini adalah Cirebon tetap, insya Allah saya yakin bakal menjadi kondusif. Jadi sekali lagi atas nama masyarakat dan kami bersama. Hari ini, barang bukti itu dimusnahkan sebagai simbol keberanian, ketegasan, dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat. Pemusnahan ini bukan akhir, tapi sebuah pengingat bahwa perang terhadap miras adalah tugas bersama. Tugas yang tak hanya diemban oleh aparat kepolisian, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat. Mari bersama kita nyatakan, tidak ada tempat bagi miras di Cirebon. Demi generasi yang cemerlang, demi masa depan yang gemilang. Polresta Cirebon, bersama masyarakat lawan segala bentuk pekat dan perusak moral bangsa. Hancurkan mirasnya, bangun harapannya. Cirebon bermartabat tanpa miras.